apakah memang game pertama tadi hanya sebuah anomali saja dari RRQ Hoshi? Waduh. Ingat ya, Atau ingat ya, RRQ Heeh. dipilih oleh 6 caster yang bertugas. Dan gua harap banget nih ya, Dewa nampar 6 caster ini sih. Kalau nggak salah sih minggu kemarin kita kan udah nih per 6 nih. Iya, Kan kita kena kan. semua. Karena kalau kita sebagai prediction itu as a data. As a data yang berbicara di atas panggung. Tapi Iya, kali iya. ini faktor di dalam in-game juga ternyata membuktikan di mana konsistensi dari tim RRQ Hoshi mereka menutup ke arah sosok dari Hylos dan juga Hayabujep. Kali ini ditutup oleh Parpaskan dari tim RRQ Hoshi. Cuma yang kita pertanyakan adalah kali ini RRQ mereka dengan sangat cepat mengambil Zuxin untuk first pick range Oh, ya. ada link. Wow. Ada link bisa incer belakang Chusin. Gak bakal aman kalau memang Enak ada sih, linknya. Ya. enak sih sekarang. Kenapa nggak mereka balikin lagi aja link Angela? Link Angel lah. We never know, tapi kalau misalnya mereka tidak mau terlalu terburu-buru sekarang, biarkan dari tim Dewa United Esports, ini jangan ngepick gold lane-nya dulu. Jangan sampai dia ngepick gold lane-nya dulu. Oke. Biarin mid atau roam-nya dulu om yang main. Yep, mereka bisa coba buat buka rubinya dulu. Wah ya misal. XP sih mahal sih ini. Iya, Ruby rubinya ya. bisa di flex juga kan. Betul. Dan itu untuk nge-deny pick buat Idok. Ya, aku setuju sih dengan pemilihan Ruby. Jadi satu prioritas juga, apalagi Pomius juga ditutup. Tapi ternyata Oh, Chow Chow Mueza. yang mereka ambil satu comfort pick bisa aku bilang dari dulu ya. Yep. Sebelum masuk ke MPL pun Mueza memang sering banget menggunakan Kala Chow. Dan ini ya, bisa dibilang instant target lah ya. Satu dapat tinggal gimana nanti burst damage-nya akan diserahkan ke arah siapa. Karena Juliannya udah diambil sama RRQ Hoshi. Aku akan cukup worry sih tadi dia ngepick ke arah Chow sebenarnya. Kenapa? Karena kita tahu lah sosok dari seorang Mueza ini sangat kuat dengan Chow-nya dan gak mungkin RRQ Hoshi tanpa ada pertimbangan untuk lepas Chow. Aku kenapa mereka nggak ngamanin edit dulu sebagai flexible pick, bisa di roam bisa di XP. Iya, atau tadi ya pertimbangan Ruby kan, Ruby dan Edit itu. Ya benar, Ruby juga masih bisa flex gitu loh. Iya. Tapi mungkin ada plan tersendiri nih dengan Betul. adanya Chow ya Om. Betul. Tapi Chow-nya juga bisa single target lock ya. Dan Chow ini sebenarnya kalau memang dipakai buat roamer itu bisa untuk menangkal Lantern Flare. Karena dia immune kan. Oh, iya, iya, Nah itu iya. yang bahaya sebenarnya. Dan Aurora juga ada. Kalau Jowhead masih bisa dibanting-banting. Dan Kalau Chow susah. Licin Iya. dia, licin ngedash. Yang penting kan Intisari kalau ketemu dengan Chusin, pakai hero yang punya dash. dan Om, dia sekarang juga kalau kondisinya yang terlihat dari RRQ dan juga Dewa United, Dewa ini gimana dia harus mikirin early game mereka punya galak, punya gameplay galak, menggigit, mengerikan. Karena ngomongin dari RRQ Hoshi, di early dia punya power loh, pick over, mereka punya Rinsya, mereka punya Julian bahkan sebagai jungler yang bisa dapetin point kill di awal. Mereka harus pikir sampai gimana caranya linknya ini punya free farming. Ya, level 3 sih yang memang harus dicegah ya nantinya. Iya. Cuman linknya April setahu juga nih powerful. Cuman kadang ya waktu mereka tumbang ketemu dengan tim Liquid ID itu, di overdrive. Ya, jadi berarti kita harus menyimak nih, udah selesai belum PR-nya nih, apakah memang masih overdrive buat linknya dia. Jangan sampai jatuh ke kesalahan yang sama ya. Betul, karena setahu aku linknya itu tumbang di dalam turret 2 kali. Ya, jadi kena damage turret juga. Oke, berarti itu udah officially overdrive ya. Iya. Udah pasti memang overdrive ketika damage-nya masuk dari arah turret. Tapi kalau kembali lagi, ngomongin ke arah banning, sudah ada Ruby dan juga Harriet yang ditutup tadi. Seperti yang udah kita jelaskan juga, hero-hero yang punya efek dash. Ini akan sangat mudah ya untuk menghindar dari efek Chusin nantinya. Betul. Dan mungkin nanti bakal ada satu sisi gold lane-nya lagi ya yang bisa ditutup, entah itu mungkin ke arah Cloud yang juga cukup powerful menurut aku buat sekarang. Kalau misalnya mau diambil sama Dewa United. Ya, dan banningnya juga roamer-roamer kali ya yang bisa di-ban. Ruby, Franco, power buat Idok. Franco sih gua, Ya, ada Franco karena ini Franco ini bisa nutup link kan? pertama nutup link, kedua dia juga akan gigit siapapun yang masuk ke dalam rumput seperti kayak Mueza, hero-hero yang checking boost. Iya, iya. Ini dia gigit, dia habisin dan Mueza gak punya defensif sekeras itu. Yap. Tuh, bisa jadi opsi ya buat sekarang dan penentuannya. Akan langsung jauh dengan Bandrix ternyata. Karena sama-sama masih belum punya ke arah gold laner. Bandrix. Oke. Matrix. Mungkin dia ingin coba menghadapi sosok dari Cloud-nya Skylar ini dengan Atau tiba-tiba Sorizo pakai Chow lagi. Sorizo pakai Chow bisa jadi. Mereka flexin kan? Bisa juga Bisa sih. jadi. Gak ada yang nggak mungkin ya. Oke. Possible, oke? Di gold dulu sekarang. Kalau mau tutup satu siapa nih? Brody, Brody bisa di-pick sama Skylar. Cloud. Bro dia tahu Cloud ya. Yep. Gold yang masih memang terlalu mahal. Sorry Brody, Bruno. Oh iya, ada Bruno. Sorry
sorry, bukan Brody. Kenapa jadi Brody? Bruno. Brunonya Skylar ngeri loh. Mengerikan sekali loh, jangan lupakan itu. Iya ya. Untuk power TV juga besar banget nih buat Bruno, tapi ternyata Lolita terlebih dahulu yang mau ditutup untuk area of effect. Bruno nggak sih? Mama kok marah? Mama kok marah? Siapa Lolita tahu ditutup. keluar kombinasi kan. Oh, kamu menantikan itu ya? Iya, katanya sih hari-hari ini bisa keluar nih hari Oh. ini. Isu-isunya yang beredar Ramalannya gitu. ya. Ramalan cuaca ya. Cuacanya. Ini Bruno nggak sih Om? Karena dia butuh early game. Bruno oke. Butuh early game. Bruno oke, Cloud juga oke sih. Kalau dari awal kalau gua sarankan ini kayaknya lebih enak karena Bruno. Pertama karena dia butuh itu untuk di early game. Hah? Dan kedua Skylar sangat power dan Skylar sekarang nyari early game dengan teman-temannya yang sudah berada di dalam power early game. Lihat. Oh, Arlot Arlot dulu. dulu. Tapi berarti Moskow masuk ke opsi nggak sekarang? Masuk. Masih masuk. Dan kuat juga sih Moskov. Ini Moskov hilang ya. Iya, aku ngerasa buat Hakiyoshi ini bakal cukup powerful sih. Karena ada efek knockbacknya, follow up. Ya ketika menghadapi assassin lah, dia bisa cukup mengimbangi ya nantinya di area god lane. Ya, tapi kayaknya lebih sakit Bruno sih. Oke. Memang Bruno ya. Flying tackle, range-nya jauh juga, volley shot stack 10. Lebih cari damage-nya ya. Betul, linknya bakal dipaksa buat pakai Tempest of Blade-nya cepet. Oke, nge-trigger karena resource skills itu jadi satu hal yang mahal juga. Dan ternyata jawabannya buat sekarang dikari. Franco. Dan Franco. Waduh, ngeri banget nih. Perangko dari Idok. Mungkin God Laner Purify harus di tangan dari seorang awat sih. God Laner Purify just in case ini terlalu banyak sisi banget. Dari mulai Edit, dari mulai Rincia, dari mulai Idok bahkan yang punya suppress bukan hanya sisi. Ini untuk mempertahankan dirinya agar tidak terlalu terkena Iron Hook yang sangat tajam dari Idok untuk beberapa belakangan ini. Regenerasi dari Finn, mancing mania mantap. Kayaknya dia butuh God Laner yang punya Purify. Kalau mereka mau main Bruno boleh, mau main Cloud boleh, tapi terlalu lama nanti Cloudnya. Gimana caranya early game dipegang sama tim Dewa. Tapi kalau misalnya mau main Bruno, dia bisa menjadi penunjang di mana Ray farming dengan sangat santai. Ya. Dan ternyata jawabannya menuju ke arah Lunox. Lagi! Magical damage. Lunox lagi. Siapapun lawannya Lunox jawabannya sekarang. Buat Watt ya, buat Watt. Iya ya, cuma aku suka sih, berarti ini mereka bakal main dengan full agresif. Mengingat dari sisi XP ataupun nomornya juga bukan tipikal yang tahan badan, melainkan justru yang ngejar nih. Adanya Chow dan juga Arlot. Yap. Dan Arlotnya menjadi penentu sih kalau aku bisa bilang buat Arlotnya. Oke. Dia harus bisa cancel nanti Franco-nya kalau lagi Bloodhunt. Asal belum selesai Winter Crown-nya. Karena Winter Crown sekarang jadi Forsaken nih. Biar nggak cancel kan buat Bloodhunt-nya dia. Biar aman ya. Biar aman, betul. Nggak bakal kegeser sama sekali. Ya, ini bakal jadi menarik juga buat teman-teman dari RRQ pastinya dengan banyak efek yang mereka miliki. Season ini kan juga jadi salah satu hero yang powerful di era early game. Ditambah dengan ada Julian. Jadi harus benar-benar berhati-hati nih untuk sisi mid lane ataupun sisi jungle yang bisa diganggu juga. Satu langkah lagi Dewa menjegal juara half season dari RRQ. Atau bahkan RRQ akan memaksa dan membalaskan dendam di game yang ketiga. FPL Arena, minta tepuk tangannya! Let's go to the lead of town. Ya, ini dia untuk game yang kedua dengan skor 1 poin yang sudah diamankan oleh Dewa United Esports. Dan seperti yang udah kita wanti-wanti dari awal, early game power yang dibawakan oleh RRQ. Apalagi ada Julian dan tangan Sutsujin, ini bisa menjadi malah petaka buat RRQ Hoshi kalau misalnya mereka belum punya jawaban atas hal itu. Betul, ini pokoknya 2-0 kekalahan akan menjegal. Akan menjadi bukan hanya tadinya mungkin polisi tidur, tapi sekarang udah bisa menjadi gerbang Om. Untuk gagalnya mereka half champion season. Dan ternyata Watt yang kasih pressure sekarang. Dan ini memang butuh sih. Kalau menurutku sih, Lunox sebelum level 4 itu nggak punya power sama sekali. Hampir sama Julian sebelum level 3. Iya. Jadi dari Wattnya memang nggak bisa bermain terlalu agresif, bahkan cenderung harus sangat bersabar karena harus bertemu dengan Idok, dia bisa tarik keluar, dia bisa tarik paksa. Tapi memang sejauh ini kita bakal melihat dulu sih ya, ini mid-nya yang bakal lebih ramai Om. Iya, Ya. dari mid. Betul banget karena gimana mereka bisa ramai, ini kita melihat kalau misalnya di tengah itu clear dengan sangat cepat. Tapi ngomongin Ray yang sudah berada di level 4 nantinya, Dairon bisa di solo pick off di arah top lane. Perbandingan levelnya jauh loh soalnya. Benar, dari segi levelingnya, dari segi output damage yang bisa diberikan juga itu bakal cukup terasa. Tapi aku belum melihat nih permainan dari Julian apakah bakal dimunculkan sekarang di arah top lane untuk mengincar ke sisi XP. Oke, lihat di depan sana, Soriso akan coba menuju ke belakang. Dairon menjadi pilihan utama, tapi lihat ternyata top lane for offensive flop di tangan dari seorang Soriso. Susujin coba untuk bertahan pada diri dengan adanya Enhance Wall. Dan juga 1 buah point kill dari Ray.
terlalu dini. Memaksa mendapatkan satu poin kill untuknya Case. Save the day, what happened? Dan meanwhile dari bottom lane, Wesa mencoba melakukan solo pick off. Dan nampaknya kali ini, Wesa gagal double kill from Skylar. Double kill yang berhasil menyeimbangkan posisi mereka. Tapi Ray baru was single mengenai overdrive dan itu langsung terjadi di depan mata kita, Om. Lagi dan lagi, 2 game secara berturut-turut. Siapa yang mendapatkan kemenangan di early? Mereka memiliki kegridian yang sangat luar biasa. Oke, saya tarikan karena purple buff yang harusnya nggak berimpact terlalu besar. Karena Ray juga masih ada di sana, masih hadir untuk mendapatkan area tersebut. Tapi turtle-nya saja yang kali ini harus direlakan. Ya, dan banyak kerugian untuk Dewa tadi ya. Selain daripada Ray yang tumbang juga, itu ada pertukaran 1 untuk 2 di bagian bawah. Betul. Ya. Jadi sayang sekali tadi untuk Dewa. Dan ini Skylar berarti lebih cepat untuk jadi juga level 5. Berhadapan dengan Lunox yang baru mau menginjak level 4. Itu cukup jauh juga. Tenang, kalau punya dash aman, punya dash aman. Ingat, kuncinya Bisa lawan ya? Chusin itu di sana. Punya Iya. dash kecil, minim kecil deh, tapi bisa ngedash. Masalahnya ada Idok juga, Om. Jadi lumayan agak deg-degan nih ya ngelihatnya dengan Iron Hook yang bisa saja muncul. Apalagi sekarang Bloody Hand juga standby. Dalam tangannya ada beberapa efek frozen yang bisa dibalaskan sebenarnya oleh Dewa United. Dan melihat posisi mereka, ini potensial loh. Area gold lane akan jadi incaran juga dari Dewa untuk menyeimbangkan Skylar yang baru dapetin 2 eliminasi. Ya, setuju sih, karena ya di game yang pertama, Watt cukup bebas tadi. Gak ada gangguan sama sekali untuk ke dia. Tapi sekarang pressionnya sudah masuk juga. Dimana untuk di goldnya ternyata memang benar-benar dibantu kan untuk Skylar-nya. Dan makanya akan ada 2 lane yang diberikan buat Skylar. Wah, ini bakal kenyang banget berarti dari sosok Skylar-nya sendiri. Minimal dari Dewa United sejauh ini mereka belum bisa menukarkan hal itu dengan apapun. Kayak di sisi XP-nya pun mereka lumayan tertekan. Tapi Idok, Oke, dua Trek yang menjaga sosok serang Idok. Dia ulti begitu saja dari Ray. Fokus banget, tapi lihat. Tangan ada Bloody Hand yang on point. Ray gagal untuk bisa mendapatkan point kill tambahan. Tapi di sana Super Out, Sopriadi harus tumbang oleh seorang Skylar. Ray hit, beri Kemi Case. Menjadi pilihan utama. Dan kemungkinan akan 4 point kill yang ada di tangan dari tim RRQ. Double kill Skylar lagi. 4 point kill Ray. Kali ini masuk bukan dengan ada tim Soblet, malah menyetorkan nyawa kepada pasukan dari tim RRQ. wah dapat bonus purple buff juga pastinya. Ini jadi keuntungan yang besar bagi seorang Susujin dan platingan gold akan resmi menjadi milik dari Skylar. Mungkin ada tambahan outer turret juga karena ngelihat zoning out dari Rens dan juga Idok. 2 player 2 kombinasi yang mematikan ini agak susah sih buat ditembus oleh Dewa United. Jadi mau nggak mau ikhlas adalah jawaban. Betul, ini mau gak mau ya udah lepasin aja di bagian bawah. Ya. Karena buat mendekat pun bisa jadi nyawa yang jadi pertukaran juga. Benar-benar Watt masih butuh bantuan dari segi itemization mungkin sebelum nanti bisa join ke arah team fight. Masalahnya Turtle berarti akan terlepas lagi buat arah Kyoshi. Dan itu dia masalah utamanya. Kalau misalnya Turtle kelepas sampai perfect, ini Skylar udah 4 point kill, dia udah untung. Ditambah lagi dengan 3 Turtle, mereka mendapatkan carry yang prematur. Dan kalau XP-nya dihabisin lagi dengan goldnya, ini makin jauh lagi. Tapi tendangan dari Wesa. Tidak akan ada gunanya, masih ada Purify di depan sana. Tapi lihat, dari flicker yang dikeluarkan dari Saros Case. Sama ada pengawalan pasti di depan sana dari Soblet. Orang Messi akhirnya 1 point kill, tapi Ray tidak bisa berbuat banyak. Karena bertukar dengannya Watt ini menjadi sebuah kerugian yang tidak terlalu worth it. Ritz ditukar Watt, sama sekali nggak worth it. Ya itu dia pertukaran yang sayangnya tidak terlalu worth it memang. Tapi di area top lane masih coba untuk lakukan pertukaran lagi. Zorizo yang sendirian saja harus menghadapi dan nge-hold 2 pemain dengan cukup lama. Dan sejauh ini belum ada objektif yang bisa dapetin sama Dewa. 2000 gold difference. Skylar gimana caranya Super Awat bisa dapetin itu? Pertama dia bukan hero farming. Iya. Dia butuh shutdown. Dia butuh 1 buah gold dari shutdownnya Skylar. Ya, 501 loh. Ini hampir sama dengan Bruno yang kita lihat kemarin tuh, Ji. Iya. Oke, dan sudah mulai snowball ya buat RRQ Hoshi. Mereka bisa memberikan extra pressure lagi karena untuk keunggulan seperti ini kita melihat bagaimana Skylar juga sudah mulai join dari tim fight-nya. Diberikan keleluasaan untuk mendapatkan 2 lane juga. Jadi sangat sulit untuk bisa mengejar mungkin pundi-pundi gold sekarang buat Skylar. Gansil Play yang sayangnya tidak bisa membuahkan hasil apapun untuk saat ini. Sebenarnya memang tadi Verify udah nge-trigger ya dari seorang Rens. Tapi dengan follow up yang mungkin bisa hadir dari Dairen juga. Nah ini jadi satu tantangan lagi buat Dewa United. Dan berarti 2 laning di area top lane dan juga di bagian bottom lane ini udah dibuka. Wow, mancing mania mantap! Wesa termakan begitu saja karena belakang dengan Advance Slash. Berhasil mendapatkan Tyrunka, mendapatkan Ray. Tetap Soblet mau defensif mundur ke belakang. Mereka tidak mau termakan semuanya kembali dengan ada mancing mania dari seorang Ito.
Para pasukan dari tim RRQ. Mereka mendapatkan kembali keuntungan 4.000 gold dan menuju ke arah turtle yang ketiga, perfect turtle di depan mata. Surprise dari seorang Idok yang berhasil mengamankan satu pemain. Tapi sekarang masalahnya adalah outer turret yang kembali lagi menjadi makanan dari RRQ Hoshi. Satu persatu mulai hilang. Split push menjadi jawaban dari seorang Ray. Tapi ini nggak akan berimpact terlalu besar sih. Karena perbedaan gold sampai ke angka 5.000. Dan seperti kata Oji, perfect turtle untuk RRQ Hoshi. Udah perfect turtle di depan mata. 5.000 gold dan bahkan 2.000 atau 3.000-nya itu dari Skylar. Itu Skylar-nya 3 item loh, udah Yes, selesai. lihat terbang dari pasar. Sorry, mana setelah dikeluarkan Idok. Dari Pak Adiplo, tapi Richa! Atau nowhere flanking yang dimainkan. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Bahkan Tempest Soul Blade power defensive. Membuat para pasukan dari tim Dewa United mereka gak bisa lagi bisa bertahan atau tim fight tambahan. Dan kondisi di sini dari tim Dewa, mereka kehilangan 2 pemainnya dan Skylar lagi dan lagi. Lihat Om, berapa gold difference sekarang udah menuju ke arah 3.000 dari seorang Awat dan juga Skylar. Berarti 3.000 gold difference dari 6.050%-nya dari Skylar. Iya. Sebenarnya bukan cuma goldnya, levelnya. Sini level difference juga pengaruh banget. Dan Skylar memang kelihatan solo ya di bagian top. Tapi kalau ada yang kena belakang, Lihat. Solo Pico! Skylar! Tidak masalah dengan distraction dilakukan dari Zyran. Gagal untuk Primal Wolf for defensive. Pertukaran dari roaming. Atau roamer mereka dengan ada EXP lane. Sebenarnya dari calculate gak adil, tapi mereka udah mulai tahu betapa sakitnya Skylar. Ya itu bahaya banget sih. Solo pick up tinggal gimana momentum aja. Dan berarti sekali Idok bisa tarik dengan Iron Hook, itu sudah dipastikan hilang Tumbang. setebel apapun. Pasti. ya pokoknya kalau udah ditarik di belakangnya Skylar udah. Udah berpasrah selesai saja itu. ya. Tapi kita draft sudah bilang, Iya. mereka berani ngelepas Mueza dengan cowoknya yang super itu. Bukan tanpa alasan dong. Alasannya ternyata ini, sengaja Muezanya dibuka supaya menjadi roamer yang tidak punya badan keras, jadi Skylar makannya gampang banget. Oh iya juga ya. Iya kan. Dan ini ya. Lihat, Toriso hampir saja tumbang, one last hit. Masih bisa bertahan, tapi nampaknya Idok di depan sana berhasil mendapatkan Case dan juga kawan-kawan. Free hit membuat Case tumbang, dan bersama dengan adanya Watt yang masuk ke dalam sebuah perangkat dari RRQ. Mereka mencoba menyelesaikan dengan adanya 8 menit. Mereka mencoba untung di bawah 10 menit udah bebas karena panas setelah dikeluarkan begitu saja. Tidak terlalu berarti, masih ada minion. Tapi nampaknya perpasukan dari tim RRQ, mereka nggak mau greedy seperti sebelumnya. Dan mereka ingin mendapatkan kemenangan dengan pasti. Karena pasti di tengah masih terbuka bebas. Ya itu definisi momentum yang sia-sia pada akhirnya. Karena nggak ada follow up damage yang bisa dikasih ketika final saja terbuka berbanding terbalik. Tyrant fokus ke arah belakang, tiba telah keluar dengan para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan Sorizo. Free hit dari belakang membuat para pasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil mendapatkan 2 point kill. Tapi Skylar belum ada jawabannya. Tempatkan Mueza bersama dengan Kiss. Harus hilang di telan bumi. Looking for wipeout. Di bawah menit 10. Raja dari Skylar Raja. Dan ditutup kemenangan mereka dengan Maniac from Skylar. Dan ini dia kemenangan kebangkitan dari sang raja RRQ Hoshi. Under 10 minutes, Maniac from Skylar. Wow. 10 menit. Gak butuh 8 menit. Hancurkan seluruh para anak-anak Dewa. Dendam yang ternyata terlalu sakit dibalaskan oleh tim RRQ. 1-1. Wah, Kari yang memang benar-benar terlalu jadi juga tadi. Tidak terbendung, tidak terpegang dari awal. Yep. Dan dua lane yang diberikan dari game time yang sangat cepat ini jelas menghancurkan Dewa dari luar maupun dari dalam sendiri. Double kill di menit-menit awal ditutup dengan Maniac, hairstyle baru dari Skylar. Hei, apa hubungan dengan Tambahin hairstyle? risk ya. Betul, menambah risk ini buat Skylar. Tapi memang secara momentum, ini banyak banget peran dari 4 pemain lainnya juga. Idok, Setuju. salah satunya. Tapi tidak terlepas dari kesalahan yang dibuat Dewa di awal. Nah itu juga. Itu ya udah